Nah, terus setelah itu Kang Odeng, itu kok semakin nggak wajar ya, kayak saya suruh ngelepasin baju, suruh kayak dia tuh kayak gimana ya Kang Odeng, nggak sewajarnya lah ke saya, perlakuannya itu nggak kayak ngobatin, tapi kayak orang yang cuman hanya melampiaskan hawa nafsunya aja, gitu Kang Odeng. Sobat ekspedisi Kang Odeng, malam ini kita merembuk akan mendatangi si oknum dukun cabul lah ya. Dari kisah Mbak Lala, kita kasihan sama dia. Nanti kita datangi si oknumnya tadi, di mana nanti reaksinya di sana. Ikuti terus video kita ya. Ini kita sama tim-tim lawyer-lawyer kita. Ini juga temen, juga sebagai lawyer. Nanti kita pasang kuasa hukum ke lawyer kita, nanti kita datangin dia. Ya, itu sobat. Terus tonton terus video kita. Mendekati rumahnya si oknum dukun ini. Ayo ikutin terus. Saya ada tamu ya. Nah, Pertama kami silaturahmi, kedua yang perlu kita klarifikasi. Kalau boleh tahu, ini nama Abdul. Dalam apa yang jenengan? Iya, Apa sih Pak? Sabar Muhammad. Muhammad. Iya. Jadi ngeten, ini kita mau meluruskan suatu masalah. Jadi ada satu masalah, kami dari kuasa hukum pengacara. Jadi rumahnya sempuh, masih ingat? Belum betul nanti nggak ada masalah kayaknya. Kekuatan. Oke, betul nanti nggak ada masalah. Kebetulan ini masih temannya anaknya jenengan. Iya, leres, panjang. Betul nanti nggak ada masalah kayak mbak kali loh. Kalau kita memiliki pun kalau anggap kasus Joko Mbak, nggak tahu Pak. Jadi gini, Pak Muhammad ya. Jadi saudara menyampaikan ke kita, memberikan keterangan bahwasanya ini enggak apa-apa nih. Ini pangapunten anaknya atau? Iya, adik. Oh, adik kandung. Tapi kalau kali kian Soalnya pembahasannya agak sensitif ini. Nah, ini kan mbak betul nggak ada masalah kali pulau nggih. Ini pun nggih. Pulau kali kian mbak nggih kata Joko Mbak memiliki nggih film kali Yoga pulau, ngoten. Saya yang pulau pun paham dari pembicaranya pulau pun paham, gitu. Yang jenengan pahami apa? Seperti apa? Yang jenengan pahami Mungkin ada laporan yang memojokkan saya. terkait apa? Terkait apa? Entah itu apa, karena apa? Itu udah sering kabar kayak gitu menjatuhkan nama baik saya. Seperti apa yang jenengan pahami? Saya ini ngeten mawon nggih. Niki lek dijelasaken ya. Ngeten. Kula nate kula nulung tiyang nggih. Dengan cemer piyambak keadaan kula kados ngeten. Gitu. Nah, niku nggih lare mriki maron. Ngoten. Lah, kula disebaraken teng mriku. Terus kula nuroni yogane.
Dateng niku nggih ten adike dadi saksi mata. Nah, teng mriki nggih kathah lare-lare yoga-yoga kula ki ambak. Saya pun anak angkat lah. Mau drugi kula apapun Tegal Trimo nggih dubis dateng. Nggih ngoten niku. Terpaksa teng mriku rame. Langsung kula celuk mriki sak bapake sak ibuke. Ngoten lho. Jadi gini Pak, biar perkara ini terang benderang, Nggih. kita selaku pengacara atau kuasa hukum ini kan mencari kebenaran aspek material maupun formil. Kita datang ke sini tuh yang pertama ngapunten, kita silaturahmi. Kan ngoten. Yang kedua kita mau klarifikasi, apakah benar? Kan gitu. Nah, terkait benar dan tidak ini kan setiap manusia, setiap warga negara Indonesia itu punya hak ingkar namanya Pak. Mau mengingkari, mau tidak mengakui, mboten masalah. Tapi segala pembuktian itu nanti adanya di pengadilan, kan gitu. Cuman kita datang ke sini, kita silaturahmi. Saya tidak memberikan somasi dari kantor. Saya Pak Rudi ini tidak memberikan somasi dari kantor. Ini langkahnya untuk kekeluargaan dulu, untuk persuasif dulu. Kalau misalkan nanti tidak bisa kita temukan solusinya dalam konteks untuk pemecahan masalah melalui jalan kekeluargaan, ya secara otomatis kita akan melakukan upaya hukum. Terlepas benar atau tidak, segala pembuktian itu ada di pengadilan. Saya ulangi lagi kan, makanya kita kesini ini, kita silaturahmi, kita datang baik-baik, kita hanya mau tanya benar dan tidaknya. Kalau misalkan gini, ya Mbak ya, sebentar, saya tak selesaikan dulu. Kita ini biar kalau ibarat orang Jawa Bu ya, supaya kendang ini tidak tabuh sebelah. Makanya kita datang ke sini, ya intinya kita sekedar menanyakan saja. Intinya gini loh Pak, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa kita harus melakukan upaya hukum kan? Makanya kan tidak apa-apa, ada masnya ini saya sampaikan tidak apa-apa. Jadi gini, makanya kan saya izin dulu, soalnya ini perkara sensitif. Jadi Siri menyampaikan keterangan kepada kita bahwasanya 2 tahun yang lalu pernah sambat, gegeri, sakit. Bagian punggungnya ini sakit, dia berobat ke sana tidak selesai, tidak sembuh. Akhirnya karena sering ke sini, ya tahu status kontak job desk jenengan kan, akhirnya minta tolong jenengan. Setelah minta tolong, apa mah ngomong terangnya apa? Jadi intinya ngeten pun, intinya gini kuau intinya ada hal ini menyangkut masalah seksual. Belum bersetubuh loh ya. Masya Allah. Sedikit ngeten. Konteks atau esensi persetubuhan dengan pencabulan itu berbeda. Jangan harus paham dulu ini. Persetubuhan itu mau dilakukan atas suka sama suka, tidak suka atau dengan paksaan. Intinya kalau persetubuhan ini dimasukkan alat kelamin pria, itu di alat kelamin wanita berkali-kali sampai keluar. Itu namanya persetubuhan. Kalau pencabulan itu bisa dengan mencium, meraba, memainkan alat kelamin. Itu esensinya Pak. Jadi harus paham dulu antara persetubuhan dan atau pencabulan ini berbeda. Itu. Jadi yang disampaikan oleh saudara kita memang sempat ada upaya untuk memasukkan, tapi karena sambat sakit, akhirnya tidak dimasukkan. Seperti itu. Enak mana wis ini berulang 3 kali Mas kayak gini Mas. Jujur, teng mriki nggih. Boleh nggih kali ibu niki kali kula. Jagongan nggih biasa ngeten. Sakola sarana aku. Iya teman-teman. Sampaikan memang teman. Terus ngapunten saya tanya lagi. Apakah pada saat itu ritual untuk awal pembersihan itu dimandikan nih? Kalau dimandikan, kok itu sih ya Bu? Mboten saya itu mboten sampai dimandikan. Mandi dengan didoai panjenengan, berdua
Boten sampai. Dan itu boten sampai. Gak sampai. Boten sampai. Jenenge cewek kan atau Tapi nggih, ngeten mawon nggih, kula ngobati cara niki mungkin kula tak terangaken. Kula nek cara mengobati nggih, iki kula jujur demi Allah nggih, demi almarhum Bapak Ibu, kalih tiyang sepah kula napa buyut kula, sampai yang buyut kula Datuk Ibrahim Banyuwangi nggih. Kula tak sanjang-sanjang sak jujure. Kula nek ngobati kula teng mriki teng halaman. Teng ruang tamu. Kersane napa? Ibarate sedanten niku semrep pripun carane. Namun kula demek gegere, nggih. Langsung kula tarik. Nggih. Ten. Oke, enggak apa-apa. Kalau memang jawaban dari sini kan seperti itu, Nggih. berarti kan tidak ada titik poin. Padahal kami juga mengambil sikapnya sebenarnya simpel. Nggih. Kalaupun dari pihak panjenengan kita simpel, ya wis. Kalau nanti acaranya juga seperti ini, panjenengan acara seperti ini, dari klien kami seperti itu, ya biar nanti yang menentukan adalah pengadilan gitu Pak. Ini sampai berapa hari? Jangan apa? Mas kok baru saiki 1 minggu Mas mriki. Lah, kiambake niku kan pertama kula kan ini arek nangis. kiambake niku medal, pulang niku mboten pamit teng kula. Kula Sampai kan Banyuwangi. kan ngeten, "Dok, awak ning omahe." Ada ancaman nggak? Apa tak kerja? Coba Jenengan tanya kenapa baru dulu sekarang? Ada ancaman? boten kok Loh, baru jenengan, sekarang. loh, lah ya kan jenengan tanya kenapa baru sekarang? Iya. Ada ancaman. Ada ancaman tuh. Sing nyantem sinten? Sing kancan dinten. Boten ate. Boten saestu. Boten Sumpah ngancam. demi Allah kula boten ate ancam. Boten ngancam. Boten ate Hari ancam. ini niku wangsul Lah, tentame lamun kula kalian. kula SMS ngeten, "Dok, awakmu pamit kok balik kok gak pamit ada piye to?" Aku Kula dianggap posisi apa? ngeten. Pamit kula ngetenaken. Iya, gimana? Ancamannya, lek ngomong sopo-sopo, lek ngomong ku sopo-sopo. Ini Jawa ya. Nggih. Nggih. Lek ngomong sopo-sopo, malah tak tambahi, malah tak kirim izin karo dipangan kodamku. Arepe ku ana kodami macan. Saestu niku nggih Panjenengan iku jere bojone Nyoro Kidul. kula mboten nate sanjang ngoten masalah ngancam, kula mboten nate ngancam ngoten. Kula namung SMS, "Dok, awakmu kok balik kan?" Dan waktu itu ibu juga ada di situ. Nah, nanti saya akan bicara gamblang. Kalau memang di sini bertahan seperti itu, kami akan upaya hukum. Nanti biar nanya nanti pihak kepolisian. Panjenengan dengan panjenengan. Maka loh. Gak pernah ngancam. Oke, yang apa? Tadi hak panjenengan. Yang berarti kami. Karena waktu bulannya saya itu waktunya dia pulang kok nggak pamit. Ibunya juga pernah nyium bibirnya dan ludahi. Enggak. Untuk memasukkan suatu syarat. Terus untuk memasukkan suatu syarat. Salah apa itu? Ya nggak tahu, itu kan paranormal. Nah, Nggak pernah, kan jelasinnya beda. Kenapa anaknya kok nggak datang ke Nonton loh. sini? Karena dia tekad malam, jadi diajak. Karena dia tekad malam. Kalau ada anaknya kan enak Ya, ngomongnya. coba telepon. ini aja. Enggak usah. Tidak akan ketemu, ya toh. Ya sudah, ini bertahan seperti ini. Kami akan lakukan upaya hukum. Karena kami baik, niat kami adalah berkeluarga. Kalau jangan ngancam memang- nggak ada mas. Saya ingin mawon Pak. Ini saya ingin bukan. Jadi gini, kamu tengah mencerita ini. Ini kula tak Jadi sanjang gini, panjenengan. kalau memang panjenengan seperti itu enggak apa-apa. Kami upaya hukum, nanti panjenengan dipanggil, di situ nanti akan gamblang titik poinnya. Nggih, saya ingin mawon nggih. Ya sudah, ayo monggo. Nggih, kula tak sanjang nggih. Pulang dulu kita. Kula tak sanjang ya. Urusan polisi masih. Kami hak punya hak hukum juga untuk membantu klien. Nggih. Niki kan kula tak sanjang nggih. Boten nggih, sing nggih. Sing ngeten. Daripada nanti makanya kula mboten gadah niat elek teng mriki. Kula anggap ya kok piyambak nggih to. Teng mriki nggih kula mboten nate napa-napa teng mriki. Dari niat kula ngeten mawon daripada nanti ujung-ujungnya tambah jeru masalah niki gitu. Nggih. Menyangkut nama baik kula. Nggih. Kula kalih keluargane selesaikan secara keluargaan. Teman, bukan saya takut sama hukum enggak, karena saya tidak pernah bermasalah gitu. Dan niat kula ngoten mawon diselesaikan secara kekeluargaan. Mbok menawi kula nggak ada kelepatan teng keluargane. Sedanten bapak ibu mbah napa pripun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ngoten mawon. Ya nanti Biasanipun kula sing ngalah. itu nanti kembali ke Mana dimakan atau tidak klien kami. Ya. Nggih. kembali ke rekan. Jadi mau
kami klarifikasi, sebenarnya sudah melakukan klarifikasi ke sini, kami datangkan sebabnya tiap hari nggih nate iki nggih cerita soal iki kan nggih. Tiap hari nggih nate sanjang teng kula waktu pengobatan niku sadèrèng kula obati terus tiap hari diancam kali tanggane aja dipateni. Damel latring. Ngaten lho. terus Niku cerita teng kula. Masa ya si tega tangga dhewe wis biasa koyo ape mateni bocah sing gak ngerti apa-apa. tapi begini Bapak, Nah, ya, betul. kami sayangkan Nggih. di dalam acara panjenengan dalam rangka pengobatan tersebut ada suatu intrik dan ini Intrik kuwi maksudnya. intrik pelecehan seksual. Masya Allah, sepunten Nah, mboten. bukan. Ini kalau gini loh Pak Kungi, kami ke sini kalau tidak ada laporan seperti itu kami tidak akan ke sini. Ya, Dan ini juga ada kuasa loh Pak. ini sudah ada Ada kuasa, surat kuasa. ini surat kuasanya. Oke. Memang semua mempunyai hak yang sama untuk saling membela. Akan tetapi hukum kita diatur. Kan ngoten nggih. Di sini kami tidak menuduh panjenengan, tanda kutip jangan salah paham. Praduga tak bersalah dulu. Kami silaturahmi menanyakan langsung yang kami minta ayo silaturahmi ke keluargaan. Dari panjenengan jawaban seperti ini, monggo hak panjenengan. Dari klien kami juga seperti itu. Oke. Jadi kalau suatu fitnah atau bagaimana nanti akan ketemu di sana. Kalau panjenengan dipanggil, ya monggo. Kami dipanggil, ya monggo. Kan. Jadi mau pun. Daripada nanti tambah jeru nggih sadèrènge Yang jelas kami mempunyai suatu bukti yang nggih. ada tanda kutip. Nggih, Pun. Tanda buktinya ada kami. Kami sebutkan. Nggih. Makanya kalau panjenengan di sini bertahan, panjenengan kami akan tunjukkan buktinya. Di situ nanti hukum yang bisa menilai. Tapi kula nggih mboten Selesai. nate masalah ngancam nggih mboten nate gitu. Kula mboten nate saya tidak pernah mengancam masalah iki enten yoga kula ki Mbak. Kadang dilemi ki kali yoga kula. Mungkin ini disambut asli. Ya namanya orang itu kan Betul. bisa membela diri masing-masing. Jadi ada ahlinya untuk jadi ada alat-alatnya. Ada loh. Lie detector. Jadi lie detector akan menunjukkan jenengan nanti bagaimana. Bahkan klien kami pun juga sama monggo. Semua akan diperiksa seperti itu. Ada loh. Tidak apa-apa. Bukti kami juga ada. Saksi ada. Padahal aku wis ngembelane kaya ngono. Dan Tak tinggal megawe atoh ning Tapi intinya Pak, garis besarnya orang itu kalau nggak ada unsur di kayak gitu kan, nggak mungkin mau melapor. Apalagi di situ jelas orang kalau sudah ditolong nggak mungkin mengkhianati. Pasti akan tanda pertanyaan ini. Terima kasih ya. Nggak mungkin malah dia itu mengadukan. Gitu loh. Kalau orang ditolong di Indonesia ya, di mana aja, biarpun orang bejat, kalau sudah ditolong, ucapan terima kasih. Kalau nggak ada unsur itu, Pak, ya. Orang kalau mau udah melaporkan ada, dia masa trauma. Pengobatan di sini apa resmi? Apa ada izinnya? Apa ngobat ini? Aku nyerinya, Pak. Cerita lebih nyeri saya. Katanya istri sampan itu Nyi Roro Kidul. Buktikan mas saya, tak kasih 100 juta kalau bisa. Nyi Roro Kidul panjenengan. Kayak klinik-klinik kayak gini, Pak. Buset. Apa ini sajen-sajen juga? saya ngeten nggih Mas, boten usah nyangkut ngoten iki masalah. Boten ngeten. Ya. Kalau panjenengan mengunsurkan klinik di sini, kami juga panggilkan ahli ini saya bawa. Oke, mau jenengan mau tes bagaimana gitu juga monggo tapi Mari. Nggih, boten usah Ayo. boten usah Mari. lagi ngeten pun diselesaikan secara kekeluargaan nggih. karena ini Pak, Mau. ini riskan sekali. Nggih. Ini kan. Ini teman-teman Itu media, masih keluarga teman-teman saya. media juga maunya mendengar tapi tidak dulu deh, kami tidak akan seperti itu. Nggih. Selama panjenengan Kooperatif. baik, kooperatif, kami juga. Kalau saya udah turun Yeah. waktu itu 2 tahun Kula nggih boten ngengkel gitu. Kula sambut Ya. dengan saya secara Nggih, baik-baik alhamdulillah, gitu. matur nuwun, matur Nggih, nuwun. nggih, Mas. Kan pau kula pun janjian. Kegiatan Ngeten. panjenengan itu Nggih. yang sangat intim, Nggih. masya Allah, ngeri sekali. Jadi Jadi kalau jenengan mau di sini bertahan, bukan saya harus mengaku, enggak. Kalau panjenengan bertahan, kami akan pulang. terserah. Kami akan pulang.
Maksudnya bertahan berbang. Bertahan dengan pendiriannya panjenengan. dengan Panjenengan tidak bersalah. Ya benar. Kita juga nggak tahu fakta kalau nggak Tuhan, Pak. Jadi ada tim-tim ahlinya. kan gini Kang ya, umpamanya nih ya, Iya. maaf aja katanya. Dikala nanti kan kita muslim nih kan semua. Iya. Diyakini ada suatu sumpah, umpamanya oke lah nggak usah pakai kepolisian. Pokoknya sampai sumpah pocong bagaimana? Nggak apa-apa. Terjadi betul? Nggak apa-apa. Terjadi. Tuhan yang tahu. Dan klien kami juga siap. Dia siap semuanya. Masa teromenan sampai tua itu. Monggo mau dipilih yang Ya, betul. Iya, oke. yang sakunya itu. Oke, enggak. Ya kalau bilang kayak gitu emang kayak klinik ini fotonya Roro Kidul. Ini fotonya Roro Kidul. Jadi gini, ada bunganya. Bapak, Arahnya ke situ. klien kami pada saat itu masih sekolah. Masih Jadi sekolah. anak masih usia segitu masih fresh Masih. pikirannya. Masih di bawah umur. Masih bawah umur. Hati-hati. Pelecehan seksual di bawah umur. Ada Tak pulang nanti kamu. perempuan dan anak. Ada UPA Pak, Undang-Undang Perlindungan. Tak pulang pasti. Selama Ancaman pidana sampai kenapa? dengan 15 tahun. Kenapa Buktikan aja. harus kami kesini? Karena apa? Dia takut. Nggak kuat, dia sudah kayak orang gimana? Tahu. Bukannya sembuh malah trauma fisikalnya, Pak. Ya, mengutarakan semua kejahatan, tak usah apa-apa. Beliau yang dampingi akhirnya. Akhirnya mengungkapkan semua. Oke. Nanti ada alat lie detector. Monggo panjenengan astagfirullah. Sumpah demi Allah. Monggo Nggak apa-apa. panjenengan. Saya ngobati orang ini Ibu pun ribuan, juga Pak. kena. Nanti Ya. tanya apa? Ibu pernah Saya ribuan ngobati orang. Tapi semua orang itu sampai terima kasih. Biasa. Memang nada saya kayak gini. Iya, spontan kan kata. Jiwa saya kayak gini, Mang. Terus ini kan mama. Terus belum kata panjenengan. Ketan. Ini aja sudah simpel. Apakah betul kegiatan asusila tersebut terjadi? Betul. Cuma saya tanyakan itu. Seandainya iya, kita itu musyawarah kekeluargaan. Enak. Seandainya sampai tidak, berarti saya sekuku. Jadi ngeten mawon kalau buka nggih. Ya. Ya, kan mawon masalah niku masalah asusila ngene mawon. Ki ambae kan napa niku ibaratnya omongan kotor nggih. Ya. Payudaranya alit. Ya. Gitu, pengen ageng. Nah, niku dereng sampai kula tangani. Namun kula kan usari Brambang. Pun niku mawon. Pembesaran payudara. Nggih terus pengen tadi pun kula kan kula kakan Brambang tengah kan kula usaraken ki Mbak larene. Boten kula sing Tapi cerita sama saya satu. Saya dimandikan 3 kali dengan telanjang bulat. Masya Allah. Nggak tahu ya. Itu terserah panjenengan. Itu hak panjenengan. Lah saniki nggih masalah ngedusi dan juga kula sitaji jeruk ikan. Karena Ika nggak tahu. Dia cerita Tahu. sama saya. Pasti Ika keluar. Saya tidak keluar. Nanti ada tim ahli di situ, Pak. Bisa. Jangan cem-cem nama Allah. Tak apa-apa, jangan bertanda. Oke. Sampai bertahan di situ ya udah. Kita juga ambil jalur kita. Sampai hak panjenengan untuk membela diri. Tapi hak Kula nggih kita mboten untuk menuntut Mas, panjenengan. saestu kula mboten bela diri. Kula kaget. Ngoten lho. Orang kalau sudah ditolong, Pak, kayak keluarga. Terima kasih. Mboten ngoten Mas, saestu kula nggih. Kula Tapi kalau orang cedera di hati, Pak, kula nggih. Iki nggih. Ken nggih. Jenengan ngertos keadaan kula ki ambak teng etus ngaten Iya. nggih. nggih. Mantap. Niki pun saksi bojo kula kali adik kula nggih. Saya mulai masuk di sini nggih to berapa tahun. Niki tiang mriki niki teng kula niki gowething. Lah masalah kula mboten ada salah teng Mbak. Kula mboten kenal. Itu internal. Niku lho. Terserah panjenengan. Lha niku lho. Satu, Pak, Mangga terus. panjenengan pernah cerita tadi, Pak, ada orang maron menuduh saya juga. Stop dulu, gimana? nih? Kita langsung malam, aja. bentar. Kita malam apa kita manggil kerawat tempat dulu? Izin, temu sarannya. Ini aja. Ini kan Ayo di pos. Masalah ini. mboten bisa sampai teng kerawan niki mau. Dan kita kan bisa di Ngeten niki apa gini, bentar. Apa ini Kula kan pengen niatnya? kula Sebentar. selesaikan secara keluarga mawon. Iya, sebentar saya tengahin. Apa ini kan garapnya diselesaikan secara keluargaan. Cuman Tapi kan dalam ini keadaan seperti ini. Cuman ini Tapi waktunya, kalau aku langsung aja. ini kan waktunya mepet. Dan saya harap gini loh Pak, bentar. Oke. Saya harap ini bukan pertemuan yang pertama. Besok lusa atau kapan kita bisa ketemu lagi. Kalau saya Harapan saya jangan malam lah ya. Ini tadi ngapunten. Biasanya kita nggak malam sih kita silaturahmi. Cuman karena tadi ada rapat juga di kantor, karena rapat ini kan kalau hari aktif kan jarang bisa ngumpul semua Pak.
Makanya kita longgarnya malam ini. Jadi kita sempatkan. Ya barangkali. Jadi gini, terkait saya tadi di awal sudah menyampaikan bahwasanya hak ingkar itu prioritas setiap warga negara Indonesia. Tidak jadi masalah. Tapi saran saya, kalau jenengan ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, harapan saya terbuka, Pak. Jujur, Pak. Kalau tak terbuka, Karena apa? Kalau nanti jenengan tetap bersikukuh, tetap bersikukuh, tidak mengakui atau tetap seperti ini, ya kita akan melakukan upaya hukum. Jadi mawon pun. Ada ketak kejrut. Makanya kalau pengen niku jalan satu-satunya menyelesaikan masalah. Iki damel kekeluargaan ya. Saumpami kalau pengen ketemu kalian bapak ibu Bisa. kan bisa nih mas ya. Bisa. Kalau pengen ketemu langsung berhadapan langsung kali bapak kalian Rika. Tapi tidak di sini, tapi Posisi kaki enggak ya. Tapi kombinasi tidak bisa dijadikan orang tua apa tuh jadi orang tua. Makanya ini kurang diulang sampai rian. Makanya kurang ini pun kesempatan pulau untuk tobat. Melalui pulau ini kesempatan pulau ketemu kalian dengan terus akan benahi pulau malih itu jarangnya kalau kata umat kan yang bisa lebih Jenengan bilang gimana waktu minta si belum sejar ya. Bilang apa-apa nggak mungkin karena minumin air masalah minum bunga enggak ini antara sadar masalah minum air itu kalau itu dia jujur aja terus buat diberikan ini betul langsung tuh itu telanjang telanjang ini separuh pasti telanjang sampai itu jangan ngomong cukup sekali sampai itu sudah mau bertobat saya jujur sama itu lebih lega Pak terus habis itu jenengan minta gimana dari kamu untuk mainin alat kelaminnya sampai itu gimana? bagian badan Oh, yang minta apa? Ya, yang minta apa? Sampai keluar. Makanya pulau itu saya termasuk pulau hilang. Sobatku, dimanapun Anda berada, sekarang kita akan merembuk ulang ya. Soalnya kemarin kita ada kendala karena kita kegiatan full banget. Jadi nanti kita akan datangin oknum itu. Tapi kemarin kita sudah datangin cuma malam. Cuma etikanya kalau malam kan kurang enak. Cuma kita sebentar ke sana. Tapi kita ending untuk hari ini kita clearkan untuk kasusnya Mbak Lala. Kita bantu sampai ke proses hukumnya. Ini kita sama tim-tim kita, terutama ke lawyer kita. Itu seandainya nanti Mas Arif, seandainya itu kita langsung kita gerak ke polsek, kalau kita kan sudah punya bukti-bukti kuat ya. Ya, itu kira-kira nanti itu bisa dikenakan pidana apa dan kira-kira ancamannya berapa tahun gitu kan? Kalau untuk terkait masalah pencabulan anak di bawah umur, karena statusnya Mbak Lala ini waktu dilakukan pencabulan tersebut masih belum dewasa atau masih dalam batas pengampu orang tua, ancaman pidananya bisa sampai dengan maksimalnya itu 15 tahun. 15 tahun ya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 81 dan 82 itu ancaman pidana maksimal bisa sampai dengan 15 tahun. Ya, karena diduga waktu awal terjadinya pencabulan tersebut juga ada ancaman dari pelakunya. Jadi nanti kita habis datangin, kita kan sudah ngantongin bukti. Ya kemarin-malam kan sudah mengaku Mas Arif ya. Iya. Mengaku bahasanya dia hilaf lah bahasanya. Terus kita nanti habis kita datangin langsung kita buatkan LP ya. Bisa, nanti bisa langsung kita buatkan LP di Polsek atau Polres ya. Itu kita langsung lah ya. Yes, ikuti terus sobat. Ya. Nanti gimana kejadiannya terus pantau YouTube kita ya. Kita sebagai antar manusia aja kita membantu karena nyiris banget. Karena saya sebagai praktisi itu ikut tergerak. Inilah menjelek-jelekan para oknum paranormal. Yang bagus itu akan kena imbasnya karena oknum ini memang harus dibasmi. Nah, itu sobat. Ikuti terus video kita.
Iki rono kok iso ya? Lewat kono iso enggak? Mriki saged. Hah? Kan dhewe wingi lewat mriki. Lewat kene ya? Nggih. Habis ini ngiri. Iku Mas Paki ngejak ini tubuh iki lho, mlebu. Oh iki kan. Iya, delok tani jero. Esok. Oh. Ya saya maksud udah harga diri. Aku mau ngaku, mergo sampai sing bentak. Terus kita semua sudah punya bukti. Di sini apa di dalam? Saya mana bukti saya biasa Iya biasa. Panggil siapa yang mau dipanggil? Ya wes, gimana? Kamu rawatnya apa langsung sini? Nomor permawan dulu. Iya ini apa? Yo. Nomor permawan. Perhatian ini ya. Baru pernah tunggu nanti. Kemudian Iya. Sampai mau bisa. Enggak berkaitan. Nanti kita ngobrol jauh sekarang sama jenengan, endingnya nanti seperti itu kan sama saja. Yang kita maksud, kalau panjenengan sekarang yang ditunggu adalah kuasa hukum juga jenengan. Kita mau nunggu. Kita mau nunggu. Kalau enggak, ya sudah. Buat apa? Betul. Jadi gini, saya potong Pak Rudi ya. Ini dugaan unsur pidana. Pak Abah ya panggilannya ya, saya panggil Abah aja karena aliasnya kenapa. Ini dugaan unsur pidana. Kita harusnya komunikasinya kan antara PH Pak, penasihat hukum. Kalau kita nunggu ternyata bukan PH, bukan pengacara, nggih ngapunten. Percuma juga kita nunggu. Karena ini kaitan prinsipal. Kita butuhnya sama jenengan. Itu pun nanti di forum kalau ada pun orang bukan kuasa hukum jenengan, kita sudah nggak mau ngomong. Suruh buat kuasa kayak gini. Cuma nanti kalau nggak ada kuasa kayak gini kita suruh keluar. kita suruh keluar, kita nggak mau. Saya cuma nggih mawon iki masalah pribadi nggih. Ketahuan. Kula pun janji, Ibu ya. Ya, aku janji karo Mas ya ta. Kemarin kan udah saya bilang sama sampean nggih, secara baik-baik nggih. Saya sendiri kan mengatakan karena saya sendiri yang bermasalah sama Nduk ya Nduk ya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
biarkan saya sendiri yang menanggung dosa atas perbuatan saya. Berarti Bapak mengakui kan, Bapak pernah mengalami apa? Menjilati ya? Kalau menjelati, maaf, saya tidak pernah mengakui. Suruh ngemut. Maaf, enggak. Di mana Mbak Rika? Mereka coba Kalau nggak ada titik ketemunya kita juga masih bingung. Ayo Pak. Ngomong terus terang dong, Nah. lah ibu gak ngerti. Sampai cerita tiap Pak. Sampai ngomong terus terang, sing ngerti kan ngomong loro. Ngono lho. Wes gini, Ngomong wes itu. gini, wes gak jadi omongnya, wes ya. Wes jujur ya. biar clear. Soalnya ini kan kemarin kejadiannya waktunya di dalam kamar ya Pak. Kalau masalah Bapak bilang Maaf, di itu, dalam kamar saya nggak pernah merasa, nggih. jangan bilang nggak pernah merasa. Nggak pernah merasa saya. Bapak nyuruh saya di dalam kamar tengah situ. Kejadiannya di dalam kamar Enggak tengah pernah. situ. Maaf. Jangan bilang nggak pernah. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Soalnya Bapak nyuruh saya telanjangan, saya suruh di atasnya Bapak, saya suruh oral sama Bapak tetap paksa saya suruh masukin. Nah, setelah itu kan dimasukin nggak bisa. Bapak nyuruhnya oral buat ngeluarin maninya Bapak. Katanya buat nyembuhin saya. Pak. Saya kecewa sama Bapak. Maaf, saya nggak pernah. Bapak menganggap saya sebagai anaknya sendiri, tapi apa itu Pak? Saya niatnya di sini tuh secara baik-baik Pak. Saya minta berobat sama Bapak, tapi Bapak hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mbak, jangan bilang nggak benar. Yang lakuin saya berdua. Terus, Saksinya itu yang di atas Pak. iya aku benar. Tapi sampean WA terusnya Mbak E ngerti. Sampean kan nulis kemarin. Iya, Terusnya Mbak E ngerti ngoten. Tapi sakniki lho Mbak, Mas niki kan suwali disuwali. Wali kambeni. Saya ingin sampai ngomong, sampai kata kayak banyu secara koyok dihipnotis ya Mas ya. Sampai sekarang sendiri kayak masih dan masih paham gitu. Menurut sampean apa saya punya hipnotis dan saya mengobati hanya obatan cuma menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Apa ucapan Bismillah itu bisa menghipnotis orang? Kok tanglet kali masih. Yang tahu sampean sendiri toh. Lah nggih, mboten kula. Sampean ki wis mencoreng nama praktisi di sini. Nggih, saya Saya tanya nggak terima. baik-baik. Saya tanya baik-baik. Ya, saya cuma tanya. Saya potong dulu, saya potong dulu. Iya. Pak, ngapunten. Jenengan pangapunten nggih, kondisi seperti ini mulai kapan? Saya mulai kecil. Mulai kecil. Nggih. Saya mulai Tapi bisa kecil. punya anak. Mboten. Mboten. Tuh yang anak yang tadi itu. Iku anak Mbak E. Anak Mbak. Anu istrine kawan. Oh, anak kawan. Panjenengan saudara Nggih, daripada Adik kandung kula. rumahnya di mana? niki celak mriki. Oh, jelas. Oke. Untuk asli tempat tinggalnya panjenengan di mana Pak Muhammad? Kula Pasuruan. Oh, Pasuruan. Nggih. Kula pendatang di sini. Datang berapa tahun? Sudah hampir ya 10 tahunan lebih. Sudah Iya, pindah sama. penduduk ya? Nggih. Ampun. Cuma mungkin kan kula sama peni soalnya orang tua kan sudah meninggal. Oke. Kan. Nah, kita harus menunggu apa gimana? Nggih ngentos sering Ngentos adik sering kula. apa, Mas? Nonton adik E. Nggih. Kemarin malam Bapak katanya mau minta maaf sama si Nggih. sekarang mau apa? Maksudnya saya datangkan kan Bapak ingin didatangkan. Nggih. Saya datangkan. Sekarang berbalik lagi. Kalau ketika ada titik ketemunya, ya udah kita pakai jalur kita. Panjenengan boleh pakai jalur apa aja boleh. Boleh melawan pakai apa aja boleh, itu hak panjenengan ya. Tapi kalau kita pakai jalur tetap jalur hukum, nggak pakai jalur apa-apa, tetap pakai hukum. Nanti semua dibuktikan di pengadilan, gitu ya. Jadi salah benar nanti ada hakimnya, manusia nggak bisa memoni salah. Tapi dari panjenengan bercerita, makanya saya bilang panjenengan dukun kabul, panjenengan sama saya pribadi meminta maaf. Makanya tak Iya, bilang, leres. berarti sampai dukun kabul. Saya bilang tadi panjenengan dukun kabul. Makanya sampai cerita saya hilaf, Mas. Saya hilaf, saya minta maaf. Saya nanti jangan minta maaf pada saya, Bapak. Minta maaf pada korbannya, tak datangkan. Malah panjenengan sekarang lain lagi. Ya mungkin ngoten, tapi nggih, tapi biasa mawon, bukan di depan umum. Memang Ngoten lho. ini di rumah Bapak apa di depan pasar, apa di tengah pasar, apa Ya, di... tapi kan banyak orang, Mas. Banyak orang siapa? Manggil biasa. Lah ini bukan orang. Ini kan tim saya. Lah nggih ngertos. Tahu semua kalau Bapak tapi itu- nyantai mawon lek sanjang, ngoten lho. Itu nyantai. Mau gimana? Ngoten lho.
Nah, Bapak punya pembelaan terserah, makan Bapak itu ingin ketemu saudara, sudah kita datangkan. Yang minta maaf sama saya percuma, saya nggak tahu apa-apa, cuma kita dapat pengaduan dari saudara, kan gitu. Yang minta maaf sama saya, Pak, minta maaf pada orangnya. Jangan gini, apa itu laporan pun buktinya pun komplit, wadah buktinya sedanten Sudah. sudah bisa ditunjuk. Oh, nggak bisa. Kita aja nanti. Bagaimana nanti ketemunya, nantinya monggo pemeriksaan aja jalur hukum. Ada satu ketentuan-ketentuan yang dijalani. Makanya ini yang kita tunggu siapa. Kalau nggak ada ya sudah, kalau nggak ada ketemunya ya sudah. Itu menurut panjenengan. Oke. Tapi bisa ereksi kan Bu? Nggih, kula jujur nggih. Dolan kan bisa ereksi toh. Tapi pas ulang tahun Saya ini trauma, terus sama Mbak. hitung dinana niku Saya kan cuma nggih mriki. Terus setahunane adike niku nggih mriki. Coba tanya aja, saya kesininya kapan? Jangka waktunya lama nggak saya kesini? Sedangkan ibu nggak pernah tahu kejadian di sini yang sebenarnya. Biasa aja Mbak, iki adikku Mbak gak sanggup mintanya tak milih. Oh, ini mengenangkan kok. Biasa Pak, ini aja. nggak nyentak ya Pak. Saya kan mulai mau membicarakan baik-baik kok. Sampeyan. Gitu. Zaman nggak usah sensitif. Iki meneng aja sampean. Jalur hukum aja. Loh, aku pengacaranya apa nyapa? Udah. Laporan nggak usah. Kita tunggu di jalur hukum. Udah. Ketemu di pengadilan Pak. Buat apa nanti panggil aja. Kurang. Itunya juga kena khusus. Buat pelajaran khusus. Nanti kuasa hukum sama ketemu di pos. Ya kita tunggu nanti. Ya nanti ketemu di Sobat, dimanapun Anda berada, di dunia biarpun di alam gaib, kita akan menguraikan sedikit kisah dari Mbak Lala yang kita bantu sampai ketangkep. Bapak sudah ditangkap dari pihak teman-teman kita yang ada di Polsek kepolisian. Jadi kita uraikan sedikit ya, kita ceritakan sedikit. Jadi selama 20 hari itu emang gimana ya? Ya materi, ya tenaga, wes capek pokoknya. Capek banget. Tapi demi kemanusiaan. Karena si saudara Lala ini, Mbak Lala ini, nggak ada yang bantu sobat. Dia mau melaporkan ke polisi juga takut. Karena juga mungkin dari usianya juga tergolong. Terus dia pernah mengadukan sama orang tuanya. Orang tuanya ini malah nggak berani, takut sama si oknum dukunnya juga takut urusan dengan kepolisian. Sebenarnya kepolisian itu kan mitra rakyat, teman rakyat, tapi orang itu malah takut sama polisi, kan lucu juga. Nah gini sobat, pertama kita datangin si oknum itu waktu itu terlalu malam, tapi juga kita berpikir, kita berembuk dengan tim-tim kita, nah, kita memasang lawyer 2 ya sebagai teman, dan memang itu lawyer kita, lawyer pribadi kita pasangkan ke saudara Mbak Lala untuk kuasa hukumnya. Tapi di situ nggak ada namanya bukti yang kuat untuk menjerat si oknum ini. Terus kita berpikir secara gimana bisa menjerat orang tapi nggak ada bukti. Nah dari situlah kita punya ide. Karena kejadian itu hampir 2 tahun. Tapi kalau masih katanya si korban, kan ini katanya nggak ada bukti. Mana pengadilan kalau nggak ada bukti bisa mengadili orang, kan nggak bisa. Dari situlah kita punya ide gimana kita datangin, terus kita rekam nanti. Siapa tahu dengan genjotan kita nggak menekan apa kita nggak mengancam. Siapa tahu dia akan mengaku. Dengan kita berdalih
berkeluargaan. Biar dia mengaku. Ternyata dari situ kita datangi waktu itu, dia mengaku sobat. Katanya hilaf, dia mengakui perbuatannya. Karena waktu itu terlalu malam kita pulang. Janjiannya besok kita akan ke situ lagi. Tapi emang dari kegiatan kita benar-benar padat banget. Kita pending sampai 5 hari. 5 hari akan datang kita ke situ lagi, ke rumahnya si oknum itu. Itu pagi, terus kita kumpul lagi ke kafe, kita rapatkan lagi ada agendanya nanti gimana. Tapi lawyer kita menyarankan, ya kita datangin lagi. Kalau dia nanti berbalik apa nggak mengakui, tapi kita sudah mengantongi bukti. Waktu kita pertama datang itu kita pasang kamera tapi dia nggak tahu sobat. Dari itulah bukti-bukti yang akurat apa yang kuat dari pengakuannya dia sendiri. Terus kita keduanya ke sana, malah dia itu lain berbalik lidah, apa tidak mengakui perbuatannya. Kan ini konyol. Pertama kali dia mengakui, yang kedua katanya saya ditekan. Lucu banget orang ini. Makanya tak bilangin, tak modalin kamu. Sampai ujung langit tak modalin. Habis berapa yang modalin? Karena kamu sudah memburuk citra paranormal. Oknum kamu perlu dimatikan kalau bisa. Menjelek-jelekan oknum-oknum yang benar. Dari situlah dia agak mengaku, kita langsung lari ke polsek. Itu langsung kita, teman-teman kita dari kepolisian, kita melaporkan ke situ untuk pengaduan, dinaikkan ke LP, terus dipeganglah oknum ini. Nah, dari situlah alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar. Semuanya itu kalau saya itu meyakini kalau kita itu benar, pastilah kebenaran itu akan terungkap. Orang sepandai-pandainya menutupi keburukan apa kesalahan, pastilah ada celahnya di situ. Makanya doa-doa dari saudara-saudaraku semuanya, siapa tahu channel kita itu bisa membantu dari panjenengan sedoyo ya. Makanya kalau bisa itu ya dukung terus channel kita. Jangan lupa di like, kita subscribe ya, subscribe ya. Saya itu agak detail, makanya agak susah kalau subscribe itu. Jadi jangan lupa kita ya, dapat ya, dukung terus channel kita. Biarpun kita itu nanti tetap kasus Mbak Lala ini kita kawal sampai ke P21 sampai persidangan. Makanya kalau bisa nanti saya tambah lawyer 2 lagi. Berarti nanti kita dampingi dengan 4 pengacara. Kita datangkan dari Surabaya juga. Jadi lawyer 2 tetap kita tambah lagi 4. Biar kalau bisa dihukum seberat-beratnya. Minimal ancaman 15 tahun, kalau bisa ditambahinlah 10 tahun biar 25 tahun. Karena usianya dia mungkin hampir 60 tahun kan, bisa mati di penjara kalau gitu. Makanya saya geram dari cerita Mbak Lala itu sebagai manusia aja kita bergerak hati ini. Biarpun di situ menghabiskan ya materi, ilmu materi, semuanya juga waktu, tapi saya puas banget. Ya gitu sobat ya. Terima kasih telah mendukung channel kita. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.